Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Praktikum mikrobiologi dengan materi pengenalan alat dan sterilisasi dengan materi. Dengan pemberi materi, Ibu Desi Mulyana Wenas. Materi yang diberikan untuk hari ini, pengenalan alat mikrobiologi dengan teknik aseptik dan juga materi sterilisasi. Berikut alat-alat yang biasa ada di dalam laboratorium mikrobiologi antara lain autoclave. Autoclave ini alat yang sangat penting untuk sterilisasi basah dengan suhu 121 derajat Celcius dengan lama penggunaan 15 sampai 20 menit. Alat ini disertai dengan tekanan tinggi untuk membantu sterilisasi. Selanjutnya, oven digunakan untuk sterilisasi kering, terutama untuk alat-alat gelas atau alat yang akan digunakan dalam kegiatan mikrobiologi. Inkubator merupakan alat yang biasanya digunakan untuk memberikan suhu optimal bagi pertumbuhan mikroba atau koloni yang ingin kita tumbuhkan. Mikroskop merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mengamati objek yang terlalu kecil atau mikroorganisme sehingga dapat dilihat dengan perbesaran yang dapat diatur. Berikut ada alat-alat, ada bagian-bagiannya. Selain mikroskop juga ada hot plate yang biasanya untuk memanaskan suatu bahan atau kita ingin membuat media agar, biasanya kita menggunakan hot plate. Selanjutnya vortex, alat ini untuk menghomogenkan suatu larutan. Juga peralatan gelas yang di dalam laboratorium seperti Erlenmeyer, beaker, cawan Petri, pipet ukur, tabung reaksi, dan gelas ukur. Berikut fungsi-fungsi alat-alat yang digunakan dalam laboratorium mikrobiologi seperti alat ukur digunakan untuk mengukur berdasarkan satuannya, entah itu volume atau berat. Ya. Selanjutnya, alat sterilisasi digunakan untuk mensterilkan suatu alat atau bahan mikrobiologis yang utamanya kita ingin menghilangkan kontaminasi, entah spora atau bakteri atau fungi. Alat transfer digunakan untuk memindahkan biakan mikroba atau untuk memindahkan cairan lainnya. Wadah kultivasi digunakan untuk menanam atau menumbuhkan mikroorganisme seperti cawan Petri atau tabung reaksi. Ruang transfer. Ruang transfer merupakan ruangan yang steril yang digunakan untuk memindahkan atau mentransfer biakan mikroba atau bahan secara aseptis. Selanjutnya, ruang kultivasi. Di sini ruang yang sudah diatur suhu dan kelembapannya yang dibutuhkan atau untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroorganisme yang ingin kita tumbuhkan. Ruang simpan di sini biasanya untuk menyimpan dalam waktu yang lama stok biakan mikroorganisme atau media steril atau larutan yang termolabil.
antibiotik, serum, ataupun reaksi biokimia lainnya. Alat homogenisasi, salah satunya vortex, contohnya ya. Ini fungsinya untuk menghomogenisasi suspensi biakan, media, atau larutan lainnya. Berikut adalah alat ukur yang biasa digunakan di lab mikrobiologi. Ada timbangan analitik, biasanya untuk mengukur berat atau suatu bahan dengan akurasi yang tinggi. Termometer, pasti sudah tahu ya, ini kan untuk mengukur temperatur atau suhu. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang atau diameter suatu bahan atau koloni, nanti di calon peti, menggunakan ketelitian yang tinggi, tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Kemudian ada gelas ukur, di sini ada beberapa ukuran untuk mengukur volume suatu larutan. pH meter untuk mengukur tingkat atau derajat keasaman suatu bahan atau suatu larutan. Spektrofotometer untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca yang disebut dengan kuvet. Colony counter untuk memperkirakan kepadatan mikroorganisme dengan menghitung koloni bakteri atau sel pada media agar atau cawan petri. Nah, berikut alat-alat sterilisasi autoclave untuk sterilisasi basah atau untuk killing. Kemudian oven untuk sterilisasi kering, ya. Jadi autoclave untuk sterilisasi basah, oven untuk sterilisasi kering. Nah, bunsen juga yang sangat sering digunakan bila kita ingin melakukan suatu tindakan pemindahan biakan koloni atau ingin memindahkan suatu larutan secara aseptis, kita butuh bunsen. Nah, di dalam botol ini mengandung cairan spiritus yang dibakar menjadi api. Selanjutnya ada filter millipore. Nah, di sini ada beberapa ukuran, bisa dilihat ada saringannya 0,2 mikrometer, ada juga berukuran 0,45 mikrometer. Ukuran ini merupakan ukuran besarnya pori pada penyaringan. Berikut alat-alat transfer yang digunakan ada OC loop. Nah, ini bisa dilihat ujungnya berbentuk bulat atau kita sebut dengan inoculating loop. Ada OC jarum atau OC tusuk atau disebut juga inoculating needle. Perbedaan antara OC loop dan OC jarum penggunaannya. OC loop biasanya memindahkan koloni bakteri. OC jarum digunakan untuk memindahkan koloni jamur, biasanya kapang. Mikropipet. Mikropipet merupakan alat transfer dengan tingkat akurasi yang tinggi dengan jumlah yang lebih kecil seperti 1000 mikroliter, 100 mikroliter, maupun 10 mikroliter. Di sini ada alat untuk memindahkan atau mengganti ukuran tingkat penghisapan dari suatu cairan.
Kemudian perbedaan warna dari ujungnya juga akan beda ukuran, tergantung ya. Kemudian ada pipet tetes atau pipet pasteur. Untuk transfer juga biasanya untuk mentransfer suatu larutan. Kemudian ada pipet ukur. Nah, biasanya ini menggunakan bantuan penghisapan dari belun hisap ya, yang warna merah. Nah, tingkat ketelitian antara pipet tetes bisa dikatakan lebih kecil, sedangkan untuk ketelitian penghisapan volumenya dari pipet ukur lebih tinggi ya. Pipet volume bisa dilihat perbedaannya. Dia memiliki bentuk bulat di bagian tengah. Dan ini biasanya untuk mengambil suatu larutan juga dibantu dengan balon hisap, memiliki ketelitian yang lebih tinggi lagi dibandingkan pipet ukur. Dan juga pinset, biasanya kita bisa memindahkan suatu objek atau bahan, misalkan kapas, atau kertas saring secara stereo.